Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita ada di ruang atau tempat yang baru, yaitu kita lagi ada di podcast Orisinil. Sebelum kita masuk ke pembicaraan, kita mau memperkenalkan dulu nih, apa sih Orisinil itu? Jadi, Orisinil atau kepanjangannya yaitu obrolan masyarakat sipil. Nanti di podcast ini kita bakal ngebahas nih isu-isu yang lagi hangat dari perspektif masyarakat sipil atau warga biasa. Gimana sih cara mereka menilai gitu isu tersebut? Gimana pandangan mereka terhadap isu tersebut? Nah, teman-teman, pada episode kali ini, episode perdana, kita bareng teman-teman nih dari teman-teman Orisinil. Boleh perkenalkan dulu nih dari teman-teman. Boleh dari Mbak Zid nih dulu yang kita sama-sama perempuan gitu. Siti Mazaya dari jurusan komunikasi penyiaran Islam. Oke, Mbak Zid nih selanjutnya ada temen aku juga. Izin memperkenalkan diri ya semuanya, saya Imam Aliksan juga dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke teman-teman, nah berhubung sudah ada teman bicara kita nih, kira-kira apa sih yang mau kita bahas pada episode perdana ya? Tentang masalah atau isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia khususnya. Jadi kita pada episode kali ini akan membahas MBG. Makan bergizi gratis. Gratis nggak sih? Gratis. Gratis. Tapi pakai APBN ya gratisnya. Tahu ya itu mas. Nah, menurut teman-teman semua nih, apa sih yang teman-teman tangkap dari program MBG ini? Apa ya? Kalau menurutku sih tentang MBG itu sebenarnya niatnya baik ya. Sebenarnya tuh buat memenuhi asupan gizi, yaitu 6 sehat, 5 sehat, 6 sempurna ya. Iya. Nah, niatnya tuh sebenarnya baik gitu kan, karena kita tahu lah gitu, dari jenjang SD sampai SMP itu emang butuh juga kan untuk kebutuhan lah, beraktivitasnya yang cukup berat juga kan sebagai pelajar gitu sih. Betul sekali. Oh gitu. Jadi kita tuh sebagai masyarakat tuh butuh ya. Tapi sayangnya nggak sampai kuliah ya. Ya itu sih kekurangannya. Padahal mahasiswa juga butuh sih. Butuh banget Butuh gak banget. sih? Terus kalau menurut Bazid nih gimana nih pandangannya terhadap MBG? Terhadap MBG ya sama tadi kayak Heeh, Imam, heeh. bagus apalagi buat masyarakat-masyarakat yang kurang gitu. Iya betul. Jadi kan bisa ngerasain apa makan bergizi tanpa harus mengeluarkan biaya Budget sendiri biaya ya. sendiri. Kalau misalkan dari segi perspektif nih kan MBG itu pakai dana APBN ya, ya nggak sedikit dana yang digelontorkan, sampai kurang lebih tuh 250 triliun loh di tahun 2006 nanti. Nah, menurut Mas Imam atau Mbak Zidni nih, dari dana APBN itu apakah nggak sebaiknya disalurkan ke yang lain kayak dari pendidikan, infrastruktur atau lingkungan gitu? Tapi apakah emang MBG ini udah strategis nih menurut kacamata kalian? Kalau dari sektornya gitu ya, Iya. sektor kebutuhan itu emang sebenarnya masuk aja sih untuk MBG itu. Tapi kekurangan dari MBG itu sendiri tuh juga banyak juga sih PR-nya ya. Iya. Kayak kebutuhannya tuh sebenarnya yang dibutuhin dari informasi MBG itu apa sih? Yang jelas itu kuncinya itu transparansi sih. Transparansi ya. Iya, Belum merata mungkin ya, baru di daerah-daerah tertentu aja gitu kalau MBG itu ya. Tapi dari segi APBN nggak apa-apa ya kalau disalurin ke MBG yang nggak sedikit gitu nilainya. Sebenarnya sih kalau bisa dilihatnya sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah ya itu sekali transparansinya dan kejelasannya itu. Akan alur dari dananya gitu Iya. kan. Banyak yang dapatnya 9.000 ditulisnya 25.000 gitu. Mungkin dari segi transparansi itu kita
penting gitu untuk kita melihat bahwa MBG ini berjalan lancar disertai dengan transparansi bukti gitu. Iya. Nah, kalau MBG sendiri nih kan tujuan dan niatnya itu untuk memeratakan mutu atau asupan gizi dari masyarakat. Nah, tapi kita kan sering dengar tuh di berita-berita adanya kasus keracunan kan. Terus kayak di MBG itu isinya nggak ada gizinya malah kurang. Apalagi di daerah kita juga dengar di berita tuh di daerah tertentu gitu memasukkan makanan lokal sampai ada ikan paus dijadiin lauk. Terus sagu gitu dan lain-lain. Nah, menurut pandangan teman-teman gimana sih menyikapi MBG makan bergizi gratis tapi gizinya kurang gitu. Gimana? Kita diskusi aja sih. Siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Zidnya dulu. Tadi kan udah dari Mas Imam ya. Kita mau tahu nih perspektif Mbak Zidni. Mbak Zidni juga punya rumah makan kan? Iya, Iya kan, barangkali bisa. sempat juga mau dijadiin Dapur ini apa? SPPG-nya. Iya, tapi nggak jadi. Kenapa? Kurang tahu tuh. Sebenarnya Mm-mm. mungkin tadi apa? Iya, gimana pendapat kalian tentang Diki ini kemana sih kesini tak kesini? Sini. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang kita kan ngeliat nih di berita-berita bahwa MBG itu ada yang dari makanan lokal kayak ikan paus, terus ada belalang juga dijadiin lauk MBG. Terus dan juga ada kasus-kasus keracunan MBG. Nah, Misal keracunan itu dari si ininya kali ya. dari Pengelolaan dari si dapurnya oh iya dari vendornya kali ya. mungkin ada apa kesalahan apa Mm-mm. gitu. Kalau yang makanan kayak memasukin menu makanan Lokal. kalau dilihat dari lingkungannya emang sering makan makanan yang kayak gitu Mm-mm. ya sebenarnya nggak apa-apa tapi apa ya aku pikirnya kayak pasti mereka juga punya menu-menu khusus kan Mm-mm. menu-menu khusus gitu. Mm-mm. Nah mungkin itu mereka saat si makan lokal itu mereka masukin ke menu khusus ke daftar menu Iya. buat kayak biar ngasih tahu ke anak-anak Iya. Ini tuh Benar, ya benar. betul-betul kayak walaupun ada MBG tapi Iya. tetap makanan lokal itu jadi asupan penting karena kalau misalkan nggak dimasukin atau nggak dihadirkan kayak padahal kan itu kan lokal mereka lokalisasi gitu jadi mereka juga turut melestarikan makanan lokal Kan tersebut. ada pro kontra juga antara yang MBG-nya menunya makanannya kayak makanan-makanan western gitu. Iya kayak burger, pizza Kan gitu. dijadiin pro kontra. Iya, kalau Mas Imam sendiri gimana nih? Sama sih sebenarnya. Mm-mm. Kan emang di semua daerah itu punya makanan khasnya ya. Iya. Dan sebenarnya makanan khas mereka itu juga sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sih sebenarnya. Nah, di sana tuh yang paling ditekankan apanya? Di sana tuh yang paling ditekankan adalah bagaimana cara pembuatannya juga yang harus diliatin gitu. Mm-mm. Oh, Kan Kita nggak tahu kita ya. nggak tahu gitu. Terus kita harus kasih tahu juga nih sebenarnya dari kalangan siswa atau ya yang ingin mendapatkan MBG-nya tuh emang terbiasa atau tidak gitu. terhadap MBG gitu. Iya, karena takutnya juga walaupun emang makanan lokal, tapi juga harusnya juga banyak sih yang sebenarnya nggak suka gitu, Iya tidak benar. menerima juga kan. Iya sih, terkait nggak suka ya. Aku punya studi kasus nih, kan aku juga jualan ngisi-ngisi ke kantin sekolah ya. Aku dapat temuan nih. Jadi kantin itu sepi ketika ada MBG. Tapi yang lucunya ada kalanya kantin itu rame. Kan sebelumnya rame banget, terus ada MBG sepi. Tapi di saat ada MBG itu ada kalanya rame. Alasannya karena Nggak suka menu. nggak suka menunya gitu. Jadi tukang pedagang kantin tuh bilang ini tuh rame kadang sepi ya tergantung menunya aja kalau menunya nggak enak ya udah sepi ya udah rame gitu ke kantin mereka belinya ke kantin. Nah menyikapi hal tersebut gimana nih kayak adanya kebalansan antara kantin sama
pihak sekolah. Jadi dengan adanya MBG ini menurunkan omset dari kantin yang ada di sekolah gitu. Itu kan dampak negatif MBG ya. Coba kalau kita kalikan gitu. Ada kalau di kota Cirebon di sekitar Jalan Perjuangan ini kan banyak ya, sekitar 10 sampai 15 sekolah gitu kan. Otomatis kan terdampak banget gitu dari adanya MBG ini, penurunan omset gitu. Iya, gimana nih pandangan teman-teman terhadap adanya dampak negatif yang diterima oleh kantin yang ada di sekolah? Oh, oke, baik. Eh, Nah, bisa dilihat kan di sini tuh berarti yang terdampak negatifnya itu adalah produk UMKM ya. iya, produk UMKM ya. Kayak pedagang kaki lima yang mulai kekurangan omsetnya karena emang udah dapat porsi makan juga kan para muridnya gitu. Betul, jadi males gitu ke Nah, kantin. bisa dilihat dari sisi buruknya gitu, tapi juga kita jangan mengalihkan dari sisi positifnya juga gitu. Dimana orang tua juga dapat menghemat anggaran untuk kebutuhan anaknya gitu. Bener bener. Kayak bisa dilihat kan mungkin dengan mengurangi uang jajan seharga 5.000 untuk ditabung, mungkin bisa untuk membeli baju untuk sekolah kan Oh atau iya, buku. jadi spendingnya ke orang tua ya. Jadi orang Iya. tua merasa tidak terbebani dengan uang saku dan makan siang mungkin ya. Kalau dari Mbak Zidni sendiri gimana nih menyikapi hal tersebut? Mungkin sama kali ya jawabannya. Gitu ya. Jadi ada tambahan lain gitu mungkin dari segi pedagang. Mungkin kalau dari POV pedagang malah tidak menerima akan adanya MBG gitu. Dari Mbak Zidni apakah warung atau rumah makannya terdampak gitu? Warung masih Rumah makannya terdampak. rumah makan. Oh, rumah Nanti dikat boleh bisa dikat kan. Maksud saya bagaimana pandangan Mbak Zidni nih terkait MBG ini? Apakah menurut Mbak Zidni ada POV lain adanya MBG, kan ada warung-warung atau rumah makan yang terdampak gitu? Kalir. sebenarnya kalau kayak gitu kan bisa dikat kan? Iya. Tenang, ada Faik. Mm. Gak bisa lah. Lanjut aja. Udah lah, lanjutin. Berapa menit lagi sih, Dik? Masih banyak masih 17 17 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Potong tadi ya 18. ya berarti ya 19 Oke, dari teman, nah kan kita melihat nih dari MBG tersebut ya, Pak Prabowo Presiden kita tercinta ini dengan adanya MBG itu bertujuan untuk memeratakan mutu atau gizi masyarakat di Indonesia khususnya anak-anak, yang mana tujuannya itu untuk menyongsong generasi emas 2045 karena mereka lah adik-adik kita lah yang akan menjadi pemimpin atau akan di masa-masa yang sangat produktif gitu. Jadi Pak Prabowo itu lebih menekankan kepada mutu gizinya yang menunjang otak mereka supaya bekerja dengan baik gitu. Tapi di sini juga ada change yang bisa kita kritisi gitu terkait MBG, masalah SPPG yang tadi disinggung. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur dari MBG tersebut. Nah, banyak sekali manipulasi di situ dalam artian yang menang SPPG-nya itu tender-tender. Contohnya polisi, tentara itu yang menangnya gitu. Mereka itu bikin satuan SPPG, kemudian mereka didanai dan bikinlah dapur itu. Jadi tidak adanya apa ya? Jadi yang menguasai SPPG ini hanya kalangan-kalangan tertentu. Adanya nepotisme di situ. Tapi menurut pandangan teman-teman gimana nih? Mengenai SPPG yang dikuasai oleh elit-elit bahkan polisi dan tentara. Siapa dulu sih? Bebas. Nggak tahu sih.
Silakan Mas Imam dulu, barangkali ada pandangan terhadap itu. Ya, menurut pandangan saya sih ya jelas sih itu emang sebenarnya salah kan. Ya, emang nepotisme benar perasaan salah sih, kurang cocok lah. Nah, bisa dikritik lagi ya kalau misalkan emang udah terjadi sih harusnya ya udah gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah emang apakah SPPG-nya udah sesuai SOP gitu Oh kan. gitu. Nah, itu yang harus jadi poin pertamanya. Yang keduanya ya partai besar kayak gitu ya harusnya lebih teliti nggak sih harusnya kan? Lebih teliti terhadap baik bahan baku atau SOP pemasakannya gitu kan. Ya harus diperhatikan juga gitu. Kalau misalkan dilihat datanya di sekarang sih mereka emang kebetulan kayaknya cuma nyari untung gitu loh. Oh iya Bisa ya. dilihat kayak SOP-nya juga berantakan gitu kayaknya. Nggak sedikit juga SPPG yang sebenarnya berantakan dan cuma apa adanya gitu. Udah mah pemangkasan anggaran juga untuk makanannya. Efisiensi. Iya, efisiensi yang tidak direncanakan gitu. Padahal dikasih anggarannya berapa, tapi keluar dari lapangannya berapa. Jadi Mas Imam menitik beratkan pada SOP-nya. Jadi yang penting dari SPPG itu satuan atau SOP-nya itu terpenuhi gitu ya. Biar tetap jalan dan sesuai mutu dari SOP, SPPG, MBG ini. Dari Mas Zidni gimana pandangannya terhadap nepotisme tender SPPG, MBG ini? Kalau mereka sesuai SOP ya gak jadi masalah. Terus juga memang Gak apa-apa, ngalir aja. Kita obrolannya masyarakat sipil, jadi ya sepaham kamu aja. Kalau kamu nggak paham, ya menurut saya mah sama sih kayak gitu, nggak apa-apa sih. ya menurut saya mungkin sama kali ya, harus standar SOP dan gimana sih? Ini mungkin ya lebih ke sini lagi. Mungkin lebih ke adanya pemerataan, walaupun adanya tender-tender yang dikuasai oleh elit-elit, tapi tetap itu juga kan salah satunya itu loh, dari adanya MBG ini menarik pekerja gitu. Jadi menciptakan lapangan pekerja baru gitu. Mungkin di positifinnya ke situ kali ya, biar tetap balance gitu. Kayaknya. Iya, kayaknya. Ya semoga aja terjadilah adanya keseimbangan. Karena emang disayangkan banget kan adanya penutupan warung-warung makan itu, nggak sampai tutup sih, cuma omsetnya berkurang. Tapi kan dengan adanya itu diinisiasi penaikan tenaga kerja, karena kan di MBG itu membutuhkan tenaga kerja seperti tukang masak, tukang sayur jadi nambah, tukang telur dan banyak lainnya yang terdampak positif dengan adanya MBG. Mbak Zidni atau Mas Imam punya adik atau saudara gitu yang masih SD atau yang menerima MBG SMP, SMA gitu? Kalau adik sih nggak ada ya. Tapi kebetulan kakak tuh sebagai guru di salah satu SD. Oh gitu. Ya. Nah, sebenarnya tuh MBG tuh belum merata sih, Oh karena gitu. kebetulan baru dapatnya di 2 apa 3 bulan lalu gitu. Dan sebenarnya di 2 dan 3 bulan itu baru perencanaan, belum Perencanaan. terrealisasikan. Oh gitu. Kalau di sekolahnya Iya. kakaknya Mas Imam ya, guru sekolah yang diajari kakaknya Mas Imam. Tapi belum terrealisasi gitu. Iya, sampai Belum. hari ini kayaknya belum. Belum ya. Baru perencanaan Di aja. Bandung itu ya. Iya. Ya, berarti di MBG ini belum terrealisasi karena mungkin bertahap kali ya. Tapi kalau di Kota Cirebon sendiri sih udah hampir 80% sih udah adanya MBG ini. Yang tersebar, yang aku tahu itu udah lumayan banyak, 80%. Dari strategi dan strategi MBG nih kan hanya menyasar mungkin for your information buat teman-teman atau kakak-kakak di depan nih. Jadi MBG itu tidak hanya untuk pelajar dari SD, SMP, SMA, tapi MBG juga diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita. Jadi emang Presiden Prabowo ini sudah menghitung gitu, gimana sih cara distribusi MBG itu terhadap balita atau ibu hamil ya. Nah, dikirimnya MBG itu tiap hari ke posyandu. Iya, lewat posyandu. Jadi ada
satuan gizi. Kalau teman-teman perhatiin ya ada mobil bak tuh. Ya, yang gambarnya pembunuhan satuan gizi. Nah, itu juga mereka nyalurin ke desa-desa. Jadi ya lumayan lah itu berdampak. Karena kan tujuan MBG itu kan salah satunya juga mencegah stunting ya. Iya. Nah, stunting itu terjadi ketika orang itu ibu hamil itu tidak dapat nutrisi dengan baik. Itu rentang waktunya dari umur 2 bulan kehamilan sampai 2 tahun anak itu lahir gitu. Jadi itu pas banget dan udah tepat sasaran. Nah, dari Mas Imam sama Mbak Zidni nih, kan kalau MBG itu kan terinspirasi dari Cina gitu kan. Nah, ada nggak sih saran atau masukan gitu terhadap pemerataan MBG atau terhadap manajemen program MBG ini? Boleh deh dari Mas Imam dulu. Ya, emang kan sebenarnya MBG itu terinspirasi dari Cina kan. Iya. Dimana aturan makan siangnya itu sebenarnya udah diporsi per tiap orang gitu kan. Benar-benar. Sebenarnya yang harus diperhatikan sekarang itu adalah ya emang isi dari MBG itu sendiri gitu kan. Sebenarnya bisa dilihat sebenarnya di Cina itu bukan per porsi yang sudah dihidangkan, tetapi nanti di bagian catering itu diatur gitu. Bisa dilihat kan dari beberapa video kayak orang Cina itu pelajarnya berbaris untuk mendapatkan makanan. Oh iya, kayak di Jepang, di Korea gitu. Jadi ada pihak catering yang masukin, bukan kita yang nyendok. Nah, betul. Betul. Di sana juga kita bisa melihat proporsi tubuh pelajarnya juga kan, kebutuhannya. Karena emang tiap orang tuh juga kebutuhannya beda-beda. Oh gitu. Jadi dilihat juga pas mereka ngantri makan yang agak tinggi dikasih lebih banyak mungkin. Iya. Atau yang agak pendek juga dikasih lebih banyak biar meningkat. Wow, luar biasa banget ya. Jadi sampai segitunya. Dan yang paling diperhatikan dan ditekankan dari awal sih transparansi anggarannya. Oh gitu. Penting banget karena bikin kita trust gitu terhadap program ini ya. Iya, sebenarnya menggunakan APBN itu nggak apa-apa. Tapi yang harus ditekankan juga itu adalah bagaimana penyaluran anggaran itu sampai dengan tepat sasaran. Betul. Jadi sesuai SOP lah ya, koridor dari perencanaan, realisasi dan hasil gitu kan. Ya, terima kasih banyak Mas Imam atas program dan masukannya. Mbak Zidni barangkali mau menambahkan nih terkait isu MBG, entah itu pandangan, entah itu masukan atau kritikan boleh. dalam pengelolaannya kan, apalagi yang kemarin-kemarin banyak kasus keracunan, Betul. diteliti lagi gitu dalam proses masaknya, Betul. entah bahan-bahannya atau apa gitu. Gitu. Jadi lebih detail lagi lah. Kalau masaknya buat jam 7 pagi, jangan masak jam 8 malam ya. Basi. Mungkin subuh. Mungkin mereka juga kualitasnya. Pencuciannya gitu kan kadang masakan bau itu karena nggak higienis gitu, nggak dicuci atau nggak dimasak dengan bersih dengan lama gitu. Iya, gitu ya. Jadi teman-teman semua, teman semua itu bincang-bincang kita nih terkait isu yang lagi hangat yaitu MBG dari member atau anggota dari teman-teman kita nih di tim Orisinil Obrolan Masyarakat Sipil. Nah, kita for your information teman-teman, boleh banget teman-teman komen atau ngasih tanggapan atau ngasih tambahan gitu terkait obrolan kita ini, karena memang sejatinya ini adalah perspektif pribadi kita. Jadi hanya apa sih yang kita pikirkan terhadap isu tersebut, yaitu yang kita sampaikan. Pasti ada kekeliruan atau kesalahan atau bahkan ada yang tersinggung. Itu jadi bahan evaluasi dan bahan diskusi kita bersama. Jangan lupa teman-teman ya, kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin cukup ya pembicaraan kita pada program atau pada episode kali ini. Boleh teman-teman dari pembicara gitu say hello atau salam perpisahan. Ya, boleh. Mungkin cukup sekian ya episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you.